Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa untuk laki-laki terutama kalau kita membahagiakan istri kita, memuliakan istri kita, cenderung biasanya akan terjadi perubahan atau keajaiban yang luar biasa di dalam rumah tangga kita. Di antaranya salah satunya adalah terjadinya magnet rezeki yang luar biasa. Teman-teman penasaran kenapa bisa seperti itu? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Saya itu sering banget seperti ini teman-teman sekalian ya. Mungkin teman-teman kalau lihat Instagram saya saat ini banyak membahas tentang masalah memuliakan istri, terutama untuk para suami ya. Untuk para suami ya, saya menyarankan teman-teman coba deh. Coba muliakan istri teman-teman sekalian. Muliakan istri. Ini untuk bagian punya suami ya. Nah, artinya apa? Kenapa sih kita kalau memuliakan istri kita cenderung biasanya adalah terjadi keajaiban yang luar biasa dalam rumah tangga ya. Pertama, menurut saya seperti ini. Orang yang memuliakan istrinya, ingat ini video untuk para suami ya, bukan untuk para istri. Para istri sebenarnya ada lagi pembahasan khusus. Untuk para suami, kalau bisa memuliakan istri, ya bikin dia seperti ratu. Ya. Kenapa kita memuliakan istri? Rezeki kita itu biasanya datangnya luar biasa, keajaiban luar biasa banyak datang. Pertama menurut saya adalah ketika kita sudah memuliakan istri, maka ada rasa bahagia yang luar biasa dalam tubuh para suami. Coba deh teman-teman, kasih tuh ya. Misalnya istri mau minta apa, kasih teman-teman. Kasih ya. Maka ketika kita memuliakan istri dalam hal bentuk apapun, membuat dia bahagia, membuat dia tersenyum, membuat dia senang, maka bahagia para suami itu luar biasa. Itu dulu. Dengan bahagianya para suami, itulah menarik rezeki. Makanya banyak guru-guru kita, kalau pengen rezeki kita bertambah, kalau pengen kebahagiaan kita bertambah, kalau pengen keajaiban kita datang dalam bentuk magnet rezeki, maka salah satunya adalah harus bahagia. Maka penentu bahagia para suami itu adalah istri kalau menurut saya. Istri bahagia, biasanya suami bahagia. Tapi kalau istri marah-marah terus, itu yang membuat suami tidak bahagia. Maka gimana caranya biar supaya suami bahagia? Muliakan istrinya. Ya, bikin dia ratu. Maka kalau istri kita sudah merasa dimuliakan, istri kita merasa diratukan, istri kita merasa ya bahagia dengan kita ya memuliakan mereka, maka tentu para suami bahagia nih. Kalau suami bahagia, apa yang terjadi? Maka rezeki itu datang terus teman-teman. Itu yang saya rasakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini penting sekali nih. Para suami, rumusnya adalah, saya pernah tanya sama guru saya, gimana sih cara kita mengundang magnet rezeki dari istri dulu nih, saya bilang. Maka guru saya pernah bilang seperti ini, rumusnya berbagi, mas. Nah, tapi jangan merasa. Oh, gimana tuh konsepnya? Artinya, ya banyak tuh datang sama saya tuh bilang seperti ini. Saya udah kok mas, sudah ngasih sama istri mas, sudah begini. Nah, kita berbagi, tapi jangan merasa berbagi. Itu gimana tuh? Artinya ada aja yang kurang rasanya. Nah, makanya ya ketika para suami sudah memberi kepada istri, jangan pernah merasa itu cukup. Jangan merasa kita tuh, saya sudah kok berbagi sama istri bulan lalu, saya sudah kok berbagi sama istri beberapa bulan ini. Itu konsep merasa, berarti ada yang mesti ya kurang ikhlas tuh, ibarat kata seperti itu. Itulah membuat ya kenapa tarikan rezeki itu tidak kuat teman-teman. Makanya berbagi terus, bikin ya jangan sampai kita merasa bahwasanya kita tuh sudah cukup berbagi sama istri, kurang aja terus. Itu konsep yang kedua ya. Yang ketiga teman-teman sekalian, nah ini tuh saya pengen teman-teman sekalian setiap malam sebelum tidur mungkin ya, coba bilang terima kasih sama istri. Ini untuk para suami. Makasih ya Umi sudah membersihkan rumah ini, sudah masakin kita, sudah bangunin anak-anak, sudah menjadi madrasah untuk anak-anak. Makasih ya Umi sudah bikin kita bahagia, sudah bikin kita senang, sudah bikin kita happy di rumah ini. Sering-sering bilang terima kasih kepada istri. Ingat kebaikan-kebaikannya.
Ya teman-teman sekalian, ingat kebaikan-kebaikannya. Kenapa sih Mas Didik kok membela istri? Saya bukan membela istri. Nanti ada lagi untuk istri sendiri. Tapi para suami, ya kalau kita sudah memutuskan untuk menikah dengan mereka, maka ya sudah, kenapa kita tidak all aja, all in aja. Dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk berbagi, dalam bentuk terima kasih. Coba diingat-ingat, kebaikan istri itu banyak sekali. Ya, bahkan mereka sudah melahirkan anak-anak kita saja, itu artinya itu sudah tidak bisa dibalas dengan kebaikan kita. Apalagi dia sudah melahirkan 3 anak kita, 4 anak kita yang taruhannya semuanya nyawa teman-teman. Maka pastikan teman-teman sekalian, ya sering-sering bilang terima kasih untuk para istri. Makasih ya Umi, makasih ya Ibu, makasih ya Bunda. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, sering-sering peluk. Sebelum berangkat kerja, peluk istri. Energi positif, energi kebaikan-kebaikan, energi magnet rezeki terjadi, kekuatan tinggi itu terjadi ketika kita memeluk istri kita setiap pagi kalau bisa. Sebelum berangkat kerja, peluk istrinya, cium istrinya. Kalau bisa bilang terima kasih, minta maaf. Rumusnya 2 dah. Kalau ngobrol deep talk itu, terima kasih, minta maaf. Makasih ya Umi, sudah menjadi bagian kebahagiaan kami di rumah. Sudah beres-beres rumah, maafin Abi ya, belum bisa memberikan yang terbaik untuk Umi. Nah, bilang seperti itu. Dengan kita merasa, maka istri pun akan merasa. Energi kebaikan yang kita berikan kepada istri, istri pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Ketika kita memberikan all in kepada istri, istri pun akan memberikan all in kepada kita. Maka dari situlah kebahagiaan itu muncul. Kebahagiaan itu yang menarik rezeki teman-teman sekalian. Saya terus terang gatel banget pengen bahas ini dari dulu. Cuman makanya saya lebih banyak bahas di Instagram dulu, nanti pelan-pelan saya akan bahas di YouTube. Karena bagi saya keajaiban tuh banyak berasal dari internal dulu, diri kita dulu, lingkungan kita dulu. Maka lingkungan terbesar kita, ya kekuatan tertinggi kita justru dari keluarga sebenarnya. Keluarga itu siapa? Istri, anak-anak. Maka membahagiakan keluarga, membahagiakan anak-anak, itu bukan pengeluaran, tapi itu investasi untuk menarik rezeki-rezeki yang lain. Saya terus terang, entah kenapa kalau ya, ini kalau kita ngajak anak-anak jalan-jalan, ngajak istri jalan-jalan, ngajak bikin mereka bahagia. Anehnya proyek saya itu sering banyak deal. Itu bukan proyek ratusan, miliaran. Nah artinya ya membahagiakan anak-anak, membahagiakan istri itu bagian dari magnet rezeki menurut saya. Oke, yang kelima, satu lagi teman-teman. Karena ini waktu kita terbatas, saya pengen bahas lebih detail, lebih panjang lagi. Yang kelima teman-teman, coba bangun obrolan baik dengan istri, obrolan baik dengan pasangan kita. Obrolan baik tuh gimana Mas Didik? Di santai, nggak penting nggak apa-apa, karena obrolan yang nggak penting dari suami istri itu justru penting. Ya malam-malam sebelum tidur ngobrol, bangun tidur ngobrol, siang ngobrol, sore ngobrol. Karena ngobrol suami istri itu magnet rezeki teman-teman. Ya, jangan berdebat. Jangan berdebat, ngobrol. Nah untuk para suami nih ya, Mas, istri saya on Mas. Istri saya on, ya nggak bisa ngobrol dengan saya tuh nggak nyambung. Ya makanya ngobrolnya yang nyambung-nyambung aja. Apa yang membuat dia nyambung, itu yang kita bahas. Ya misalnya dia bahas tentang anak-anak, ya sudah kita bahas anak-anak. Jangan ketinggian pembahasannya. Ini pembahasannya tentang bagaimana manajemen keuangan, bagaimana manajemen perusahaan. Jangan dong. Ya. Saya aja dulu bahas ini bumi itu bulat atau datar, ya, bahas di situ. Ya, kenapa kita gosipin Israel juga sering ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, itu salah satu magnet rezeki. Coba satu aja teman-teman praktekkan. Saya rasa 2 bulan 3 bulan ke depan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang teman-teman dapatkan di dalam rumah tangga untuk magnet rezeki teman-teman sekalian. Saya berani jamin seperti itu. Percaya teman-teman, coba dipraktekkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.